Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 29 sampai dengan 33. Yosua dan Eleazar mati dan dikuburkan. Tulang-tulang Yusuf dikuburkan. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini, setia sampai mati. Sikem, sebuah nama bersejarah bagi Israel. Di Sikem, untuk pertama kalinya Allah menjanjikan Kanaan kepada Abraham, dan di situ juga Abraham mendirikan mezbah dan mengajak keluarganya untuk membuang semua berhala mereka dan mulai beribadah kepada Allah. Di Sikem juga, sebelum meninggal, Yosua memimpin upacara peresmian perjanjian dengan umat Israel. Dalam upacara peresmian perjanjian itu, Yosua menantang Israel untuk memilih dan membuat perjanjian agar tetap setia beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Tantangan Yosua dijawab oleh umat Israel bahwa mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Yosua pun mengingatkan Israel bahwa mereka tidak akan sanggup beribadah kepada Tuhan jikalau bukan karena anugerah Tuhan. Setelah Yosua melaksanakan tugasnya di Sikem, bagian akhir dari kitab ini mencatat, maka matilah Yosua bin Nun hamba Tuhan itu dalam usia 110 tahun. Alangkah bahagianya Yosua karena kematiannya adalah sebuah keuntungan. Sebab selama hidupnya Yosua telah bekerja menghasilkan buah. Bahkan menjelang ajal pun Yosua masih meninggalkan pesannya kepada umat Israel agar mereka mengambil keputusan demi kebaikan dan masa depan mereka sendiri, yaitu setia kepada Allah yang setia, Allah yang kudus, dan Allah yang cemburu. Yosua mati dalam ketenangan dan damai karena tugas dan tanggung jawabnya telah ia kerjakan sampai tuntas, sampai ajal menjemputnya. Yosua dikuburkan di tanah milik pusakanya di Timnat Serah. Selain Yosua, ada tulang-tulang Yusuf juga dibawa dari Mesir dan dikuburkan di tanah yang dibeli Yakub, yaitu di Sikem. Dan juga Eleazar bin Harun dikuburkan anaknya di pegunungan Efraim. Ketiga tokoh tersebut dikuburkan di tanah pusaka mereka masing-masing. Hal ini menegaskan kepada kita bahwa Tuhan setia dengan janji-janjinya kepada umatnya, yaitu bahwa mereka akan dikuburkan di tanah milik pusaka mereka dan bukan di tanah orang asing. Dan janji Tuhan digenapi. Sungguh sebuah akhir hidup yang indah, setia sampai mati, dan sampai mati pun tetap setia. Manusia sering tidak menghargai janji, dulu maupun sekarang. Manusia terbiasa ingkar janji. Ada banyak janji yang sudah kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Janji saat menyerahkan anak dibaptis, janji sidik, janji nikah, janji saat pelantikan jabatan, sampai janji pelayanan. Tapi janji-janji itu
dengan mudah kita ingkari. Kita tidak setia sampai akhir. Nama Yosua, Eleazar, dan Yusuf adalah bukti kesetiaan kepada janji sampai mati. Hidup mereka adalah hidup di dalam janji Tuhan dan setia. Hingga kematian pun kesetiaan Tuhan menyertai mereka. Mereka dikuburkan di tempat milik pusaka mereka. Mereka mati sebagai orang-orang yang setia sebagai hamba Tuhan. Barangkali kita pun menginginkan kematian kita adalah kematian sebagai hamba Tuhan. Mulailah hidup setia di hadapan Tuhan, jangan ingkar janji. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.